Halo teman-teman, apa kabar? Admin doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, saya mau nerusin lagi film The Princess Switch yang ketiga. Oh iya, bagi teman-teman yang belum nonton video pertama dan yang kedua, kalau boleh admin saranin nonton dulu ya. Videonya bisa teman-teman cari di channel ini atau admin kasih aja ya linknya di deskripsi video ini. Oke deh, biar nggak berlama-lama di intro, langsung aja admin mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua merasa terhibur. Cerita film ini diawali dengan kedatangan seorang kardinal dari Vatikan ke kerajaan Montenaro. Sebab Stacy dan Margaret akan mengadakan festival Natal internasional. Oleh karena itu, Vatikan meminjamkan sebuah pusaka milik Santo Nicholas berupa bintang perdamaian. Rencananya, bintang tersebut akan disimpan dalam Museum Montenaro sebelum dipasang di puncak pohon Natal tepat di hari festival diselenggarakan. Lalu di malam hari, Margaret dan Kevin sibuk menelpon tamu internasional agar hadir di festival tersebut. Begitu juga Stacy dan Edward yang mengundang para bangsawan Eropa untuk datang. Tiba-tiba mereka mendapat telepon dari Olivia yang ceritanya lagi sekolah di New York. Olivia mengatakan kalau bandara di sana ditutup akibat cuaca buruk. Sehingga dia terpaksa transit di kota lain agar dapat pulang ke Montenaro. Keesokan harinya Stacy dan Margaret melihat penampilan paduan suara yang akan tampil di festival Natal. Namun tiba-tiba datang Miss Donatelli dan seorang polwan bernama Moretti yang membawa kabar buruk bagi mereka. Nah, ternyata kabar buruk tersebut adalah kasus hilangnya bintang perdamaian milik Vatikan. Sampai sekarang, polisi lokal dan Interpol belum menemukan petunjuk apapun yang mengarah pada pencurinya. Menurut keterangan Moretti, para pelaku pencurian ini sangat profesional. Mereka membius penjaga museum, bahkan menghapus semua data CCTV yang ada. Moretti juga mengatakan kalau Interpol masih merahasiakan kasus ini agar nggak bocor ke sembarang orang. Tentu saja kejadian ini membuat Margaret pusing karena bintang perdamaian hilang di Montenaro. Dan polisi belum menemukan petunjuk yang kuat. Tapi daripada menunggu hal yang nggak pasti, Stacy dan Margaret memiliki ide untuk merekrut seseorang yang bisa berpikir serta berbuat seperti penjahat. Orang yang mereka maksud adalah Fiona yang lagi menjalani hukuman kerja sosial di sebuah biara. Fiona. Awalnya Edward dan Kevin gak setuju karena si Fiona udah berbuat jahat pada Stacy dan Margaret di film yang kedua. Namun karena gak ada pilihan lain, mereka terpaksa mencoba cara tersebut. Oke, inilah dia si Fiona Pembroke yang lagi menjalani hukuman sosial selama 12.000 jam kerja. Di sisi lain, Margaret udah tiba di ruang suster kepala yang tampaknya kerepotan dengan kehadiran Fiona. Gak lama kemudian Fiona masuk ke ruangan tersebut karena Margaret berencana untuk mengajaknya liburan Natal di istana. Tentu saja suster kepala setuju dengan permintaan Margaret dengan syarat Fiona harus kembali ke biara setelah hari Natal. Akhirnya di malam hari Fiona tiba di istana Montenaro bersama Reggie dan Mindy. Sebab si Fiona mendesak kalau dia membutuhkan kedua anak buahnya. Sehingga Margaret lagi-lagi harus menggunakan kekuasaannya sebagai ratu untuk membebaskan mereka berdua dari dalam penjara. Dan tampaknya Stacy masih kesal karena dia pernah diculik oleh Reggie dan Mindy. Meow to you as well. Keesokan harinya Fiona mengatakan kalau dia udah menghubungi salah satu temannya untuk membantu mereka menemukan bintang perdamaian. Namun Edward yang masih belum percaya meminta Frank untuk mengantarkan Fiona bertemu dengan temannya. Bahkan Stacy juga melarang Reggie dan Mindy untuk ikut sebagai jaminan agar Fiona nggak melarikan diri. Singkat cerita, Fiona tiba di sebuah tempat untuk bertemu dengan temannya yang bernama Peter Maxwell. Peter adalah mantan anggota Interpol yang udah keluar dan membuka bisnis keamanan sendiri. Nah, sebenarnya Peter dan Fiona udah berteman sejak mereka sekolah di asrama. Dan ibu Fiona yang bernama Bianca sangat menyukai sosok Peter sejak mereka kecil. Akhirnya, Fiona mulai membahas tentang pencurian bintang perdamaian yang ternyata udah diketahui Peter. The Star of Peace.
Peter pun membawa Fiona untuk melihat dokumen Interpol tentang laporan obat bius yang digunakan untuk melumpuhkan penjaga museum. Menurut rekaman CCTV, obat bius itu dibeli oleh seseorang bernama Kraus yang merupakan anak buah dari miliarder bernama Hunter. Dan ternyata si Hunter ini adalah teman lama Fiona. He works for an old friend of yours. Akhirnya Peter menjelaskan pada semua orang kalau Hunter hobi mengumpulkan barang-barang berharga yang nggak dijual. Dia juga melarang mereka untuk melapor pada polisi sebab Hunter pasti punya informan di badan Interpol. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan bintang perdamaian kembali adalah dengan mencurinya. Menurut informasi, Hunter akan mengadakan pesta di rumahnya beberapa hari lagi. Dan hari itu merupakan kesempatan yang bagus untuk menyusup ke dalam. Nah, kebetulan beberapa tahun yang lalu Hunter pernah jatuh cinta pada Fiona sehingga dia bisa mengalihkan perhatian Hunter ketika mereka akan beraksi. Peter juga mengatakan kalau Hunter memiliki kebiasaan jalan-jalan di sebuah taman dengan anjing peliharaannya setiap jam 8 pagi. Fiona akan melakukan hal yang sama untuk membuat mereka bertemu secara kebetulan agar diundang ke pesta di rumah Hunter. Keesokan paginya Fiona jalan-jalan dengan anjing segede gambreng yang dipinjam dari teman Reggie untuk melancarkan rencana mereka. Tapi anjing tersebut malah berhenti di sebuah pohon yang tampaknya mengendus sesuatu. Dan ternyata muncul seekor tupai yang mengalihkan perhatian si anjing hingga menyeret Fiona dan menghancurkan rencana tersebut. Setelah rencana mereka gagal, Peter mengusulkan rencana cadangan untuk menemui Hunter yang akan berada di butiknya malam ini. Peter pun meminta Fiona untuk berdandan dan tampaknya dia masih menyimpan rasa. Karena dulu mereka berdua sempat memiliki hubungan. Kemudian di malam hari, Fiona datang ke butik Hunter bersama Peter dan Frank untuk menjalankan rencana mereka. Fiona pun sengaja berfoto-foto dengan Santa untuk menarik perhatian Hunter yang ternyata berhasil. Oleh karena itu, Fiona mengatakan kalau dia datang hanya untuk sekedar mampir. Lalu ketika duduk berdua, Hunter mulai membahas hubungan mereka beberapa tahun lalu yang pernah kandas karena Fiona jatuh cinta pada Peter. Tapi Fiona membantah tuduhan tersebut karena dia nggak pernah merasa jatuh cinta pada siapapun. Di sana Fiona mengatakan kalau dia kehabisan harta warisan dan berniat menjual rumah keluarganya pada Hunter untuk dijadikan butik. Mereka pun sepakat untuk membicarakannya setelah tahun baru. Dan sebelum pulang, Hunter mengundang Fiona untuk datang ke pesta di rumahnya beberapa hari lagi. Kemudian saat di mobil, Fiona menyadari kalau si Peter merasa cemburu setelah mendengar pembicaraannya dengan Hunter. Tiba-tiba Fiona mendapat telepon dari ibunya dan si Peter meminta Fiona untuk menjawab. Tapi Fiona menjadi teringat kenangan sedih di mana sang ibu meninggalkan dia di asrama waktu libur Natal. Sebelum pergi, Fiona sempat memberikan kartu ucapan Natal pada ibunya dan beruntung di sana juga ada Peter yang senasib dengan Fiona. Setibanya di istana, Peter langsung memperlihatkan Dana rumah Hunter. Juga letak kantor pribadinya yang terdapat tempat penyimpanan bintang perdamaian. Ruangan tersebut dikunci dengan kode rahasia yang di dalamnya dikelilingi oleh laser pendeteksi gerakan. Oleh karena itu, Peter membutuhkan 2 orang untuk menyusup ke dalam. 1 orang bertugas untuk menyadap sistem kamera, sedangkan 1 orang lagi masuk ke ruangan rahasia bersama Peter untuk mencuri bintang perdamaian. Peter juga mengingatkan kalau misi ini sangat berbahaya karena Hunter nggak akan segan-segan membunuh mereka jika ketahuan. Lalu ketika di kamar, Reggie dan Mindy sempat menggoda Fiona yang tampaknya memiliki perasaan pada Peter. Dan setelah mereka keluar, Fiona menjadi teringat kembali waktu dia dan Peter di asrama. Pada saat itu Fiona sedih karena ditinggal sendirian dan merasa nggak disayangi oleh ibunya. Oleh karena itu Peter menunjukkan bintang utara agar Fiona selalu ingat kalau dia nggak sendirian. Karena Peter berjanji akan selalu menatap bintang yang sama untuk menemani Fiona dimanapun dia berada. Keesokan harinya Peter dan yang lainnya menyiapkan perlengkapan beserta perkiraan sensor laser yang ada di ruangan rahasia Hunter. Peter pun mulai berlatih untuk melewatinya, tapi sayang usaha Reggie gagal ketika ingin menyusul Peter.
Akhirnya Fiona yang nggak tahan melihat Reggie mencontohkan beberapa gerakan ulet keket yang terbukti ampuh melewati rintangan. Dan di akhir perjalanan, Peter harus membantu Fiona melompat untuk mematikan tombol sensor. Setelah mereka berlatih, Fiona mendapat pesan dari Peter yang udah menunggunya di luar istana. Malam itu Peter ingin mengajak Fiona jalan-jalan menggunakan helikopter yang dipinjam dari klien Peter. Dan ternyata kejadian tersebut dilihat oleh Margaret yang merasa kalau mereka berdua sangat cocok. Lalu Kevin memberi kabar kalau Olivia udah tiba di Eropa, namun bandara di sana juga ditutup karena badai salju. Kevin pun meminta izin pada Margaret untuk menjemput Olivia lewat jalur darat besok pagi. Akhirnya saat mereka berdua tiba di sebuah pasar malam, Peter mengajak Fiona untuk bermain ice skating. Padahal dia tahu kalau Fiona nggak bisa meluncur di atas es. Peter juga membahas rencana liburan Natal Fiona tahun ini dan mengajaknya untuk berdansa. Hingga mereka berdua terbawa perasaan dan hampir aja berciuman. Keesokan paginya ketika Kevin berangkat, Peter mengajak Reggie dan Mindy berlatih di atap istana agar bisa menyusup ke rumah Hunter. Di saat yang bersamaan, Margaret dan Kardinal sedang minum teh bersama untuk membahas perayaan Natal yang akan digelar beberapa hari lagi. Tapi tiba-tiba Margaret menjadi terkejut karena melihat Peter dan yang lainnya turun dari atap dekat ruangannya berada. Margaret pun menjadi tambah panik saat Reggie tersangkut tali dan berusaha mengalihkan perhatian Kardinal agar nggak melihat keluar jendela. Karena kejadian tadi, Reggie mengalami cedera di tangan dan kakinya sehingga dia nggak bisa ikut menyusup ke dalam rumah Hunter. Dan hal itu malah menyebabkan permasalahan baru. Sebab Fiona yang bisa melewati sensor laser harus menyibukkan Hunter agar dia nggak pergi ke ruangan rahasia. Tapi tiba-tiba Frank memiliki ide untuk meminta Margaret menyamar sebagai Fiona yang tampaknya nggak diterima banyak orang. Bahkan Fiona juga meremehkan kemampuan Margaret dalam menyamar. Lalu Margaret yang merasa nggak terima mulai menirukan gaya Fiona di depan mereka. Kemudian Fiona mulai mendandani Margaret seperti dirinya dan menceritakan kalau si Hunter menyukai tarian tango. Sehingga Fiona langsung mengajarkan Margaret untuk menari dan Peter yang kebetulan ada di sana juga memberikan sedikit contoh. Akhirnya setelah semuanya siap, Donatelli memperlihatkan Fiona dan Margaret pada semua orang yang hampir nggak bisa membedakan mereka. Lalu ketika mereka udah berangkat, tiba-tiba Miss Donatelli menyampaikan pada Stacy kalau suster kepala biara ingin menyampaikan urusan penting. Ternyata si Fiona harus kembali malam ini untuk bertemu dengan komite disiplin. Seharusnya komite disiplin melakukan peninjauan kasus Fiona setelah hari Natal. Tapi karena suatu alasan, mereka memajukannya menjadi malam ini dan Fiona harus hadir. Jika tidak, maka komite bisa aja menambah hukuman Fiona. Sekaligus melaporkan suster kepala karena melanggar aturan. Nah, karena permasalahan tersebut, Stacy berpikir kalau dia harus menyamar sebagai Fiona untuk kembali ke biara. Edward pun setuju karena mereka nggak punya pilihan lain serta berniat untuk mendampingi Stacy. Dan akhirnya Donatelli mendandani Stacy seperti Fiona yang akan berangkat ke biara bersama Edward. Setibanya di rumah Hunter, Margaret tampak sangat gugup ketika masuk ke dalam dan dia berusaha berakting sebaik mungkin. Tiba-tiba Hunter menghampiri Margaret dan mengajaknya untuk melihat pohon Natal. Untuk mengulur-ngulur waktu, Margaret sengaja membahas penjualan properti keluarga Fiona yang pernah mereka bahas sebelumnya. Tapi tiba-tiba Hunter teringat akan hadiah Natal yang ingin dia berikan pada Fiona. Sementara itu di luar rumah, Peter dan yang lainnya bergegas ke belakang untuk naik ke atap bangunan dan masuk lewat jendela. Peter dan Mindy pun langsung menyiapkan peralatan untuk menyadap kamera security dan ternyata bintang perdamaian benar-benar ada di ruangan rahasia. Lalu ketika Peter dan Fiona tiba di ruang kerja Hunter, mereka langsung mencari papan tombol kunci rahasia yang seharusnya berada di rak buku.
Tapi tiba-tiba Hunter datang karena berniat mengambil hadiah Natal bagi Margaret. Sehingga mereka berdua segera merapikan buku dan sembunyi di bawah meja. Dan setelah Hunter pergi, Peter nggak sengaja menemukan papan tombol tersebut yang juga tersembunyi di sana. Di sisi lain, Edward merasa gugup saat mengantar Stacy ke biara karena dia nggak pernah bersandiwara seperti ini sebelumnya. Dan saat mereka masuk ke ruang pertemuan, komite disiplin mengenal Edward yang merupakan pangeran ganteng dari kerajaan Belgravia. Di sini Edward berperan sebagai saksi ahli yang mencoba untuk membela Fiona agar terlihat baik di hadapan mereka. Namun Stacy yang tampaknya masih memiliki dendam pada Fiona malah menyarankan agar komite disiplin untuk memperpanjang hukumannya. Setelah komite disiplin selesai berunding, mereka langsung menjelaskan beberapa kejahatan Fiona yang pernah dia lakukan di masa lalu. Namun berkat rekomendasi suster kepala dan Edward sebagai saksi ahli, akhirnya komite disiplin memutuskan untuk menghapus semua hukuman bagi Fiona. Dan tampaknya hal tersebut membuat suster kepala bahagia karena dia nggak perlu melihat Fiona lagi di biara. Oke, adegan balik lagi ke Peter dan Fiona yang masih gagal membuka pintu ruangan rahasia milik Hunter. Fiona pun ingat kalau Hunter pernah jatuh cinta padanya dan mengetikkan tanggal lahirnya yang ternyata berhasil membuka pintu tersebut. Kemudian saat Hunter turun kembali untuk bertemu Margaret, dia langsung memberikan gelang mewah sebagai hadiah Natal tahun ini. Dan saat itu juga, Margaret yang mendengar alunan musik tango langsung mengajak Hunter berdansa untuk mengalihkan perhatiannya. Di waktu yang bersamaan, Peter dan Fiona juga memulai aksi mereka untuk melewati sensor laser. Dan ketika mereka sampai di ujung rintangan, Fiona langsung melompat dengan bantuan Peter untuk mencari saklar pengaturan sensor yang berada di balik lukisan. Akhirnya saat Fiona berhasil mematikan alat tersebut, dia mengambil bintang perdamaian yang ternyata memicu alarm lain. Karena kejadian tersebut, Reggie menjadi panik dan menyuruh Frank beserta Mindy untuk kembali ke mobil. Saat itu juga Fiona memberikan bintang perdamaian agar disimpan oleh Peter dan berusaha mematikan alarm tersebut dengan sebuah tang yang ternyata berhasil. Tapi gara-gara Mindy mencabut kabel di laptopnya, para penjaga langsung memencet tombol alarm yang terdengar sampai ke ruang pesta. Lalu Hunter yang mendengar suara alarm berniat untuk mengecek keadaan yang sempat dihalangi oleh Margaret. Setelah itu, Margaret yang panik langsung meninggalkan tempat tersebut. Beruntung dia bertemu dengan si kakek misterius yang tiba-tiba muncul untuk membantu. Akhirnya pada saat mereka berdua kabur, Peter menyerahkan bintang tersebut pada Fiona, sedangkan dia sendiri keluar lewat jalan lain. Dan ketika Mindy sudah sampai di mobil, Reggie langsung meminta Frank untuk tancap gas yang hampir meninggalkan Fiona di belakang. Tapi Frank yang nggak sengaja melihat Fiona dari spion langsung kembali untuk menjemputnya. Dan akhirnya mereka semua berhasil keluar dengan selamat. Setibanya mereka di istana, Fiona menjadi kaget dengan penampilan Stacy yang juga baru pulang dari biara. Mereka juga sempat khawatir pada Peter yang ketinggalan di belakang. Tapi saat Fiona ingin mengembalikan bintang tersebut, dia menjadi kaget karena Peter udah menukarnya dengan bola basket. Sehingga semua orang menjadi kecewa, termasuk Fiona yang merasa kalau dia udah dibohongi. Gak lama kemudian Kevin pulang bersama Olivia dan menjadi bingung karena dia melihat Fiona ada 3. Tiba-tiba Fiona mendapat pesan dari Peter yang ingin bertemu di asrama sekolah besok pagi. Lalu ketika semua orang udah menyerah dengan kondisi tersebut, akhirnya Stacy mengatakan kalau komite disiplin telah menghapus hukuman Fiona. Sehingga mulai sekarang Fiona bebas pergi kemanapun yang dia inginkan. Keesokan harinya Fiona pergi ke sekolahnya dulu untuk bertemu dengan Peter yang udah menunggunya di dalam. Ternyata si Peter ini sengaja memanggil Fiona untuk mempertemukan dia dan Bianca yang juga datang ke tempat tersebut. Tapi sayangnya Fiona menolak permintaan Peter karena dia udah terlanjur kecewa pada ibunya. Peter pun mengembalikan bintang tersebut pada Fiona dan meninggalkannya sendirian karena tugasnya udah selesai. Akhirnya Fiona mencoba untuk bertemu dengan sang ibu yang sedang menunggunya di ruang makan.
Bianca pun sangat menyesal pada perbuatannya di masa lalu yang telah meninggalkan Fiona sendirian. Di sana Bianca juga menjelaskan kalau dia harus melarikan diri ke luar negeri untuk menjauh dari ayah Fiona yang selalu berbuat kejam. Bianca juga nggak pernah melupakan Fiona sebab dia selalu membawa kartu ucapan Natal pemberian Fiona sampai sekarang. Sayangnya Fiona menganggap kalau itu hanyalah alasan karena dia udah terlanjur menderita. Bahkan Fiona juga menolak untuk memberikan kesempatan kedua bagi sang ibu dan meninggalkannya sendirian. Tapi ketika Fiona keluar, Reggie mengucapkan sebuah kalimat yang tiba-tiba membuatnya berubah pikiran. Fiona pun segera kembali untuk bertemu sang ibu dan langsung memeluknya dengan perasaan rindu. Sementara itu Margaret dan Stacy yang udah pasrah mengundang Kardinal dan Inspektur Moretti ke istana untuk menceritakan kejadian kemarin. Tiba-tiba Fiona dan Bianca juga datang ke tempat tersebut untuk mengembalikan bintang perdamaian. Akhirnya Margaret yang merasa lega mengundang Fiona dan ibunya untuk menghabiskan liburan Natal bersama di istana. Bahkan Stacy dan Edward juga berterima kasih pada Fiona karena dia bisa aja menghilang dengan membawa bintang perdamaian. Kemudian saat festival Natal diadakan, terlihat semua orang bersukacita termasuk Fiona yang sekarang udah bersatu dengan ibunya. Namun Fiona yang masih merasa kesepian melihat bintang utara yang bersamaan dengan kedatangan Peter. Di sana Fiona meminta maaf pada Peter karena selama ini dia udah menutup diri agar nggak tersakiti lagi seperti masa kecilnya. Fiona pun meminta pada Peter agar mereka selalu bersama dalam menjalani hari esok. Akhirnya saat acara itu dimulai, Stacy mempersilahkan Olivia untuk menyalakan lampu yang menghiasi pohon Natal. Dan ternyata bintang perdamaian juga ikut bersinar yang sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan mohon maaf kalau admin ada kesalahan dalam menceritakan alur filmnya. Semoga teman-teman semua merasa terhibur dan sampai jumpa di video yang berikutnya.